bahas alur cerita film yang berjudul Oliver Twist. Film ini dirilis pada tahun 2005, dibintangi oleh Barney Clark, Ben Kingsley, Mark Strong, dan masih banyak aktris dan aktor terkenal lainnya. By the way, film ini sangat Mimin rekomendasikan untuk ditonton secara langsung, karena memiliki alur yang sangat-sangat mengharukan. Percaya deh, pas Mimin nonton film ini, Mimin gak berhenti-hentinya netesin air mata, karena sangat tersentuh dan sedih saat lihat perjalanan hidup anak kecil yang bernama Oliver Twist, yang penuh dengan banyak cobaan. Semoga cara Mimin menyampaikan alur ceritanya, filmnya juga bisa kalian dapatkan ya. Oke guys, tanpa terlalu banyak spoiler di awal, yuk langsung aja kita masuk ke alur cerita. Di awal film kita akan diperkenalkan dengan seorang anak kecil bernama Oliver Twist. Ia adalah seorang anak yatim piatu yang hidup sebatang kara dan tidak mempunyai tempat tinggal. Di usianya yang masih 9 tahun, pasti sudah kita ketahui kalau ia belum memiliki keterampilan, sehingga ia dibawa ke suatu tempat dewan pertemuan di wilayahnya atau panti sosial untuk diajarkan keterampilan yang berguna untuk dirinya kelak saat ia sudah dewasa. Di pertemuan itu nampaknya para anggota dewan hanya umurnya saja yang sudah tua, tapi kelakuannya jauh dari kata dewasa, di mana mereka terlihat malah mencemooh, melecehkan, dan menertawakan Oliver, sehingga anak kecil yang tidak tahu apa-apa itu hanya bisa terdiam dan menangis haru. Keesokan harinya, Oliver pun dibawa ke tempat balai latihan kerja, dan sesampainya di sana, kita dapat melihat sekumpulan anak kecil seumuran Oliver yang sedang bekerja dan diawasi secara ketat oleh seorang pengawas. Oliver pun langsung disuruh bekerja seperti anak-anak lainnya untuk memilih serat yang ada di tali. Tujuannya, serat tersebut akan dirajut kembali untuk membuat tali tambang yang baru dan digunakan untuk kapal-kapal milik kerajaan. Pria tua itu juga berkata bahwa yang dilakukan oleh Oliver serta anak-anak lainnya merupakan sebuah bentuk pengabdian pada kerajaan dan negara mereka, hingga Oliver yang memang masih muda dan masih polos pun hanya bisa mengikuti instruksi dari pria tua itu. Di malam harinya saat anak-anak di camp pelatihan itu sedang terlelap tidur, tiba-tiba saja Oliver terbangun dikarenakan salah satu temannya bernama Tom gelisah dan tidak bisa tidur karena sangat kelaparan. Dan tidak hanya Tom saja, ternyata anak-anak lainnya juga menahan lapar di waktu tidurnya. Karena memang di sana mereka hanya ditekankan untuk bekerja tanpa diimbangi kehidupan yang layak. Namun Oliver yang masih belum mengerti situasi dan kondisi di sana pun tampak kurang memperhatikan hal itu, dan ia pun kembali tidur dan tak mengindahkan Tom yang masih terjaga dalam laparnya. Keesokan harinya terlihat semua anak begitu antusias untuk mengantri dan mengambil jatah makan pagi mereka. Setelah berdoa dan mendapatkan instruksi dari kepala penjaga di sana, mereka pun dengan lahapnya menyantap bubur di hadapan mereka. Dan tak lama kemudian, setelah sarapan pagi, salah satu anak di sana membuat sebuah undian, di mana nantinya siapa anak yang terpilih dan memenangkan undian tersebut, maka ia akan mendapatkan tambahan jatah makanan dari kepala pelayan. Dan beruntungnya undian tersebut dimenangkan oleh Oliver. Sehingga tepat di jam makan malam, setelah menghabisi bubur di mangkuknya, Oliver pun dengan percaya diri meminta jatah tambahan untuk dirinya. Namun malangnya bukan bubur yang ia dapatkan, melainkan sebuah pukulan dari kepala penjaga di sana, sehingga membuat Oliver pun berusaha menghindar dan berlari ketakutan. Di sisi lainnya, para dewan yang mengetahui kalau kelakuan Oliver Twist sudah kelewat batas karena telah berani meminta jatah makanan tambahan, mereka pun memutuskan untuk menghukum Oliver dengan menjual Oliver dengan harga 5 pounds bagi siapa saja orang yang ingin mengambil anak malang itu. Mereka bahkan sudah tidak peduli apakah anak itu akan dijadikan budak pekerja atau akan diasuh oleh pembelinya. Hingga datanglah seorang pria bernama Mr. Gumfield yang berniat untuk membeli Oliver yang akan memperkerjakannya sebagai pembersih cerobong asap. Namun rencana penjualan itu digagalkan oleh hakim pengadilan karena sang hakim merasa kasihan setelah melihat mimik wajah Oliver yang memelas. Namun beberapa hari kemudian, Oliver dibeli dengan harga jual yang lebih tinggi oleh seorang pria bernama Mr. Sawberry yang merupakan pemilik toko peti mati. Sehingga Oliver pun dibawa paksa agar pergi dan tinggal di kediaman pria itu. Tinggal di kediaman Mr. Sawberry tidaklah merubah kehidupan Oliver. Malahan di sana ia sangat diperlakukan tak layak oleh Mr. dan Mrs. Sawberry. Oliver bahkan hanya diberi makanan dari sisa-sisa makanan anjing, dan ia pun tidur di dekat peti-peti mati dengan alas dan selimut seadanya. Penderitaan Oliver nampaknya tidak berakhir sampai di sana saja, karena ada seorang anak laki-laki bernama Noah yang juga tinggal dan bekerja di kediaman Mr. Sawberry. Noah sangat tidak menyukai keberadaan Oliver.
Ia pun dengan terang-terangan memperlihatkan ketidaksukaannya kepada Oliver. Dan tidak hanya itu, Oliver juga mendapatkan perlakuan tidak layak dari pelayan di sana, di mana Noah diperbolehkan makan di atas meja, sedangkan Oliver hanya boleh makan di lantai. Namun Oliver nampaknya tidak memperdulikan semua itu. Ia hanya berusaha tetap bekerja dengan baik di toko milik Mr. Soberry. Di sela-sela pekerjaannya, Mr. Soberry mulai memperhatikan wajah murung dan kesedihan yang terpancar dari wajah Oliver. Seketika, Mr. Soberry memiliki ide yang dapat mendatangkan keuntungan tambahan bagi dirinya, yaitu menjadikan Oliver sebagai pengiring jenazah anak-anak. Hingga Oliver pun mau tak mau mengikuti kemauan sang majikan yang menjadikannya sebagai pengiring jenazah. Di scene lainnya saat makan siang, Noah yang terlihat sangat tidak suka dengan kehadiran Oliver, ia pun kembali mengolok-olok dan merendahkan Oliver. Namun Oliver dengan sabarnya mengabaikan dan tidak memperdulikan semua perkataan itu. Namun saat Noah sudah kelewat batas karena telah menghina, mengolok-olok dan merendahkan almarhum ibunya, Oliver pun seketika menjadi sangat marah, hingga ia pun memberi pelajaran dengan mendorong dan memukul wajah anak pengganggu itu. Singkat cerita, karena ulahnya, Oliver pun mendapatkan hukuman dari Mr. Soberry dengan dipukul memakai tongkat kayu. Meskipun Oliver berusaha menjelaskan titik jelasnya, namun karena Noah yang sangat pintar berbohong dan membalikkan fakta, hingga pada akhirnya Oliver lah yang mendapatkan hukuman atas pembelaan dirinya. Keesokan harinya, Oliver yang sudah tidak tahan dengan perlakuan yang ia dapat, ia pun secara diam-diam kabur dari kediaman Mr. Soberry. Di perjalanannya saat ia sedang beristirahat dan sedang duduk di atas sebuah batu, Oliver melihat petunjuk arah menuju ke kota London. Karena Oliver memang belum memiliki tujuan pasti, ia pun lantas memutuskan untuk mengikuti jalan tersebut yang arahnya menuju ke kota London. Ditemani dengan hujan dan panas, Oliver pun menempuh perjalanannya. Hari demi hari ia lewati, dan perjalanan panjang sudah ia tempuh dengan langkahnya yang kecil. Hingga suatu saat di tengah perjalanan, Oliver melihat sebuah rumah. Ia pun berjalan menghampiri rumah itu, bermaksud meminta sedikit makanan kepada si pemilik tuan rumah. Namun malangnya bukan makanan yang ia dapat, dirinya malah diusir dengan cara yang sangat kasar oleh pemilik rumah itu. Sudah berhari-hari Oliver menempuh perjalanannya dengan bekal yang sudah tidak tersisa, sehingga Oliver yang sangat lemah pun akhirnya pingsan di perjalanan. Beruntungnya ada seorang wanita tua yang baik hati mau menolongnya, sehingga ia pun memberikan Oliver makanan yang masih hangat dan tempat bernaung agar Oliver bisa beristirahat. Setelah mengucapkan banyak terima kasih kepada wanita tua itu, Oliver pun kembali melanjutkan perjalanannya. Singkat cerita, setelah berjalan selama 7 hari, akhirnya Oliver sampai di kota tujuannya. Dan saat ia sedang duduk terbaring lemah karena sangat kelelahan dan kelaparan, Oliver bertemu dengan seorang anak kecil seumuran dengannya. Anak itu bernama Jack. Ia merupakan seorang pencuri yang handal. Terbukti saat ia sedang berbicara dan berkenalan dengan Oliver, ia dapat mengambil beberapa makanan untuk diberikannya pada teman barunya itu. Dan tidak hanya sebatas memberikan makanan, Jack juga membawa Oliver ke kediamannya yang merupakan tempat tinggal komplotan para pencuri yang dinaungi oleh seorang ketua yang bernama Fagin. Oliver pun disambut baik oleh Fagin serta anak-anak lainnya. Dan hingga pada akhirnya Oliver pun diterima dan dipersilakan untuk tinggal bersama dengan mereka. Setelah beberapa hari tinggal di kediaman para pencuri, Oliver pun mulai diajarkan tips dan trik cara mencopet. Oliver yang merasa nyaman dan tidak ada pilihan lain pun akhirnya membaur dan mengikuti instruksi dari Fagin untuk pergi mencopet. Bersama dengan kedua temannya, Oliver pun ditugaskan untuk menjalankan misi pencopetan pertamanya. Namun sayangnya saat kedua temannya melancarkan aksi mereka, ada seseorang pemilik toko yang melihat kejadian itu, hingga pria itu pun mengejar dan meneriaki ketiga anak itu. Karena Oliver yang paling kecil di antara ketiga anak itu, larinya pun lebih lambat dibandingkan dengan yang lainnya. Hingga pada akhirnya Oliver lah yang dikejar massa dan dihajar oleh seorang pria yang membuat Oliver seketika jatuh tak berdaya. Tak lama kemudian Oliver pun dibawa ke persidangan untuk diadili. Setelah mendapatkan penjelasan dari saksi dan pemilik barang yang dicopet, Oliver pun mendapatkan hukuman selama 3 bulan penjara. Namun beruntungnya sang pemilik toko yang melihat kejadian itu, secara langsung ia pun bersaksi bahwa bukan Oliver lah pencurinya, melainkan 2 orang anak lain yang ia tak tahu di mana keberadaannya.
Dengan adanya kesaksian itu, hingga pada akhirnya Oliver pun terbebas dari hukuman penjaranya. Saat melihat Oliver terbaring lemah, Mr. Brownlow yang dompetnya tadi telah dicuri merasa bersalah dan kasihan pada anak malang itu. Hingga ia pun memutuskan untuk membawa dan mengasuh Oliver ke kediamannya di Pentonville. Di sisi lainnya, Fagin yang tahu kalau Oliver kini telah tertangkap dan ditahan di kantor polisi, ia pun seketika marah besar kepada Dogger dan yang lainnya. Ia takut jika Oliver membuka mulut dan membongkar jaringan pencuriannya, maka ia akan ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara. Sehingga untuk menutupi hal itu, ia pun meminta anak buahnya yang bernama Nancy untuk pergi ke kantor polisi dengan berpura-pura menjadi kakaknya Oliver. Sesampainya di sana, Nancy pun menanyakan keberadaan sang adik. Dan seperti yang kita ketahui, bahwa Oliver telah dibawa pergi dan akan diasuh oleh Mr. Brownlow. Sebelum Nancy pergi, penjaga itu pun memberikan kartu nama Mr. Brownlow yang tanpa sengaja terjatuh di lantai. Sehingga Nancy pun kembali pulang ke kediamannya dengan membawa kartu nama milik Mr. Brownlow. Di tempat lain di kediaman Mr. Brownlow, karena kasihan dan percaya bahwa tersimpan kebaikan di dalam diri Oliver, Mr. Brownlow pun mengangkatnya menjadi anak asuhnya, meski temannya Mr. Brownlow memperingati bahwa Oliver bisa saja merupakan komplotan para pencuri. Mr. Brownlow tetap percaya bahwa Oliver adalah seorang anak yang baik. Singkat cerita, kehidupan Oliver pun semakin hari semakin membaik selama tinggal di sana. Ia mendapatkan makanan dan tempat tinggal yang layak. Dan tidak hanya itu saja, ia juga diperbolehkan untuk membaca semua buku koleksi milik Mr. Brownlow. Besar harapannya suatu saat nanti Oliver bisa menjadi orang yang pintar dan pribadi yang jujur. Namun sayang di saat kehidupan Oliver yang saat ini sudah terjamin, dua anak buah Fagin, Nancy serta Bill terlihat sedang mengamati Oliver dari kejauhan. Mereka berniat menculik dan membawa kembali Oliver ke kediaman mereka untuk dijadikan seorang pencuri. Setelah beberapa hari di sana, kesempatan yang ditunggu-tunggu mereka pun tiba. Suatu hari saat Oliver menawarkan diri pada Mr. Brownlow untuk mengembalikan buku serta uang milik kerabat Mr. Brownlow, di perjalanannya Oliver pun ditangkap oleh Nancy yang berpura-pura menjadi kakak Oliver. Dia mengatakan pada semua orang bahwa Oliver adalah adik kandungnya yang telah kabur dari rumah orang tua mereka. Dibantu dengan aktingnya Bill yang mengatakan hal sama, hingga akhirnya semua orang pun percaya dan membiarkan Nancy dan Bill membawa Oliver pergi dari sana. Sesampainya di kediaman Fagin, buku dan uang milik Mr. Brownlow pun diambil secara paksa oleh Bill. Oliver yang takut Mr. Brownlow mengira dirinya adalah seorang pencuri, ia pun berusaha menjelaskan dan meminta barang-barangnya kepada Fagin. Namun karena Fagin nampak tidak mempedulikan hal itu, Oliver pun berlari dan berusaha kabur untuk mencari bantuan polisi. Namun sayangnya usahanya itu sia-sia dan ia pun kembali tertangkap oleh Fagin. Kesal dengan tingkah Oliver yang berusaha kabur, Fagin pun memukul Oliver berkali-kali dengan tongkat kayunya. Beruntungnya Nancy segera menghentikan hal itu, karena menurutnya perlakuan Fagin kepada Oliver sudah kelewat batas. Malam itu semua pakaian bagus yang dikenakan Oliver pun dilucuti, sehingga ia kembali memakai pakaian lusuh dan tidur di ruangan sempit yang dikunci rapat oleh Fagin. Keesokan harinya Fagin pun mencoba berbaikan dengan Oliver dengan mengatakan kalau ia merasa sangat bersedih hati karena sebelumnya telah kehilangan Oliver. Ia juga mengungkapkan jasa-jasanya karena telah menerima dan memperbolehkan Oliver untuk tinggal di kediamannya. Dan tidak hanya itu, Fagin juga berusaha menanamkan jiwa pencurinya kepada Oliver dengan berkata, jika ia tidak mengambil barang milik orang lain, maka akan ada pencuri lainnya yang akan mengambil barang itu. Namun karena Oliver sudah mengetahui sifat asli dari Fagin, ditambah ia juga telah mendapatkan nasihat yang baik dari Mr. Brownlow, ia pun nampak tidak memperdulikan semua perkataan yang keluar dari mulut busuk Fagin. Suatu malam atas rencana Bill dan Fagin, Oliver pun dibawa ke suatu kediaman komplotan pencuri lainnya. Di sana mereka terlihat sedang menyiapkan beberapa senjata tajam dan senjata api untuk melancarkan sebuah aksi perampokan. Ternyata malam itu mereka berencana untuk masuk dan merampok rumah milik Mr. Brownlow dengan Oliver sebagai petunjuk jalannya. Oliver yang tidak tahu sama sekali rencana perampokan itu sebelumnya, ia pun terlihat menolak dan memberontak. Namun karena ia dipaksa dan juga diancam akan ditembak, maka dengan sangat terpaksa ia pun mengikuti semua instruksi dari Bill. Melalui jendela kaca, secara diam-diam mereka pun menyelinap masuk ke rumah Mr. Brownlow.
Sesampainya di dalam, Oliver pun berusaha kabur dengan menaiki anak tangga. Namun karena ia kembali diperingatkan dan kembali diancam akan ditembak, Oliver pun mengurungkan niatnya untuk kabur dari pengawasan Bill. Di sisi lainnya, mendengar ada suara berisik di dalam rumahnya, Tuan Brownlow pun terbangun dan segera keluar dari kamarnya. Setelah melihat Mr. Brownlow, Oliver pun segera berlari berteriak dan meminta tolong kepada Mr. Brownlow. Namun sayang bertepatan dengan itu, Bill menembakkan senjata apinya dan tembakannya tepat mengenai lengan Oliver, sehingga ia pun terjatuh dan tersungkur pingsan dari anak tangga. Mr. Brownlow yang melihat kejadian tepat di depan matanya hanya bisa terdiam. Sungguh ia tak mengerti dengan kenyataan sesungguhnya yang terjadi pada anak malang itu. Dengan badan yang lemas dan lengan penuh darah, Oliver pun diangkat dan dibawa kembali ke kediaman Fagin. Sesampainya di sana, Nancy dan Fagin pun dengan segera merawat dan mengambil peluru yang bersarang di lengan Oliver. Keesokan harinya, Fagin dan Nancy mendatangi kediaman Bill yang kemarin terjatuh ke sungai saat kabur dari kediaman Mr. Brownlow. Di momen ini Bill berkata bahwa ia akan segera membunuh Oliver setelah dirinya pulih. Menurutnya selama Oliver masih hidup, maka ia bisa saja memberitahukan kejahatan mereka pada pihak yang berwajib. Mendengar hal itu, Fagin pun sangat menyetujui tindakan yang akan dilakukan oleh Bill. Di sisi lainnya, Nancy yang memang kasihan dengan nasib Oliver, setelah mendengar rencana Bill yang akan membunuh anak itu, ia pun memberanikan diri dengan mempertaruhkan nyawanya bertemu dengan Mr. Brownlow dan memberitahukan kejadian yang sesungguhnya pada pria tua itu. Namun sayang, Mr. Brownlow sedang tak ada di rumahnya, sehingga Nancy pun berpesan pada pelayan Mr. Brownlow untuk mengatakan bahwa Oliver tidak bersalah. Nancy juga meminta agar Mr. Brown mau menemuinya di malam minggu, di suatu tempat, dan setelah itu Nancy pun pergi meninggalkan kediaman Mr. Brownlow. Suatu malam, tepatnya di malam pertemuan antara Nancy dan Mr. Brownlow, Nancy terlihat sedang bersiap-siap untuk bertemu dengan Mr. Brownlow. Di sisi lainnya, Bill dan Fagin yang kebetulan melihat gerak-gerik Nancy yang akhir-akhir ini sedikit berubah dan mulai mencurigakan, Fagin pun segera meminta pada Dogger untuk terus memata-matai kemanapun Nancy pergi. Ia ingin tahu semua hal yang dilakukannya, kemana ia pergi, bertemu dengan siapa, dan apa keperluannya. Dengan diiming-imingi uang dan hadiah dari Fagin, Dogger pun dengan senang hati menyetujui perintah itu. Tepat di tengah-tengah jembatan, Nancy pun bertemu dengan Mr. Brownlow. Di kesempatan itu, Nancy menceritakan semua kejadian yang sebenarnya pada Mr. Brownlow mengenai Oliver yang kini tengah ditahan oleh komplotan para pencuri. Nancy juga memberikan alamat tempat tinggal Fagin. Bahkan Nancy juga meminta agar Mr. Brownlow segera melaporkan semua hal ini kepada polisi di malam itu juga. Dan setelah itu, Nancy pun bergegas pergi meninggalkan Mr. Brownlow. Dogger yang melihat dan mendengar semua percakapan Nancy dan Mr. Brownlow pun segera bergegas pergi dan segera melaporkan hal itu kepada Fagin. Bill yang kebetulan juga berada di sana setelah mendengar kalau Nancy telah berkhianat, ia sudah tidak bisa mengontrol emosinya. Dan dengan terburu-buru, ia pun segera pulang ke kediamannya. Dan sesampainya di rumah, setelah bertemu dengan Nancy, tanpa pikir panjang, Bill pun langsung memukul dan membunuh Nancy dengan sangat brutal dan kejam. Di lain sisi, setelah mendengar informasi dari Dogger, Fagin meminta dan menginstruksikan kepada seluruh anak buahnya agar segera bergegas mengemasi barang-barang milik mereka, karena tidak lama lagi polisi akan segera datang menggeledah rumah dan menangkap mereka. Sebelum pergi, tak lupa juga Fagin mengamankan berangkas miliknya yang penuh harta hasil pencurian anak-anak asuhnya. Dan setelah itu, Fagin pun mengajak semua anak asuhnya mengungsi ke kediaman pencuri lainnya. Singkat cerita, berita pembunuhan tragis terhadap Nancy sangat mengejutkan seluruh isi kota. Berita itu pun dimuat di seluruh surat-surat kabar yang beredar. Di surat kabar itu juga tertulis bahwa Nancy telah dibunuh oleh kaki tangan penjahat yang sangat berbahaya bernama Fagin dan Bill. Oleh sebab itu, polisi menghimbau bagi siapa saja yang melihat dan menemukan kedua penjahat itu agar segera melapor. Dan sebagai tambahan keterangan dari pihak kepolisian, kemanapun Bill selalu pergi, ia selalu ditemani dengan seekor anjing putih yang galak. Bak seperti diarahkan Tuhan untuk melindungi Oliver dan mengungkapkan misteri kejahatan yang telah terjadi, anjing kesayangan milik Bill tiba-tiba saja kabur dari pemiliknya, sehingga anjing itu pun ditemukan oleh polisi. Mengetahui kalau anjing tersebut adalah milik Bill, si penjahat yang kini sedang menjadi buronan, pihak kepolisian dan para warga pun mengikuti jejak anjing itu, yang tentu saja jejak itu mengarah dan menuju tempat persembunyian komplotan para pencuri. Di sisi
sisi lainnya, Bill yang baru datang di kediaman Fagin yang baru, kedatangannya kali ini disambut dengan kurang baik oleh Fagin dan lainnya. Mereka berpikir saat ini pihak kepolisian sedang berfokus pada kasus pembunuhan Nancy. Jika Bill tetap berada di kediaman mereka, Fagin berpikir mereka juga akan tertangkap dan diseret dalam kasus pembunuhan tersebut. Namun Bill yang merasa kalau semua ini adalah tanggung jawab mereka bersama, Bill pun tak mau pergi dari kediaman para pencuri itu. Saat mereka sedang berbincang-bincang, anjing piaraan milik Bill pun datang mengikuti Bill dan berdiri tepat di depan rumahnya. Tentu saja anjing itu telah diikuti dan dijadikan petunjuk oleh pihak kepolisian dan para warga lainnya. Namun sayangnya sejauh ini para petugas itu belum tahu lokasi pasti tempat persembunyian Bill dan komplotannya berada. Bill yang mengetahui kalau anjing piaraannya terus mengikutinya, ia pun menyuruh Dogger untuk membunuh dan menyingkirkan anjing itu. Namun karena Dogger merasa bersalah karena telah menyebabkan kematian Nancy, ia pun menolak mentah-mentah perintah dari Bill. Dan tidak hanya itu saja, Dogger malahan menyerang Bill dan menumpahkan kekesalan hati kepadanya. Dan tidak lama kemudian, Dogger pun segera berteriak di jendela kepada seluruh polisi. Ia berkata disinilah tempat Fagin dan Bill berada. Bill yang mengetahui kalau saat ini posisinya telah dikepung oleh pihak kepolisian, ia pun segera menarik Oliver dan membawanya ke atap rumah persembunyian mereka. Ternyata Bill menjadikan Oliver sebagai tameng agar bisa kabur dan mengelabui pihak kepolisian. Di saat Bill sudah hampir lolos dari kejaran polisi, naasnya tali yang ia gunakan untuk menyeberang dari satu rumah ke rumah lainnya terlilit tepat di lehernya, sehingga Bill pun tewas tergantung tepat di atas sungai. Hingga pada akhirnya Oliver pun terlepas dari penderitaan yang selama ini dijalaninya. Dari seorang buruh pengupas tali hingga menjadi seorang pencuri. Ia memulai awal baru kehidupannya bersama dengan Mr. Brownlow, dengan masa depan yang cerah dan menjanjikan. Saat ini mereka pun terlihat berbahagia dan bersama-sama merayakan keluarga baru mereka. Terlepas dari kebahagiaan yang saat ini dirasakannya, jauh di dalam lubuk hati Oliver masih ada satu hal yang mengganjal. Ternyata ia masih ada rasa kasihan kepada Fagin yang dulu pernah menerima dan membantunya saat ia sedang dalam kesulitan. Oliver pun lantas meminta pada Mr. Brownlow agar mau menemaninya untuk menemui Fagin di penjara. Dan tentu saja dengan senang hati Mr. Brownlow pun menyetujui permintaan anak asuhnya itu. Setelah bertemu dengan Fagin, kita bisa melihat kondisi pria tua itu yang sangat menyedihkan. Ia hidup dengan kesendirian dalam keadaan tertekan dan kehilangan akal sehatnya. Namun saat Fagin melihat kehadiran Oliver, ia pun seketika tersadar dan segera memeluknya dengan rasa yang sangat bahagia. Ia tak menyangka di saat Oliver dalam keadaan bahagia tanpa kekurangan apapun, anak itu masih mau memikirkannya dan mau menemuinya. Fagin juga meminta maaf dan sangat menyesal atas perbuatannya yang telah ia lakukan kepada mantan anak asuhnya itu. Di momen pertemuannya ini, Oliver mengajak Fagin untuk berdoa bersama, meminta ampunan pada Tuhan atas dosa-dosa yang pernah mereka lakukan. Sebelum pergi, Fagin membisikkan sesuatu kepada Oliver, di mana ia telah menyerahkan seluruh harta warisan yang ia simpan kepada Oliver. Diiringi dengan tangisan dan derayan air mata, akhirnya mereka berdua pun berpisah. Oliver yang sedari kecil hidup sengsara dan tidak punya apa-apa, telah merasakan pahitnya kehidupan. Panas, hujan, kelaparan, sampai tidur di jalanan, semuanya pernah ia rasakan. Dengan tekad diiringi dengan kesabaran dan kejujuran, ia pun menuai hasil dari jerih payah yang selama ini dijalaninya.